Oke. Recording in progress. Oke ya, selamat apa nih? Siang, Tem. Selamat siang. Oke ya, semangat, semangat, semangat. Ingat ya tugasnya apa? Membuat bel listrik ya. Berapa minggu waktunya? 3 minggu ya. Kalau sampai enggak jadi, weh, sungguh terlalu ya. Laporannya dalam bentuk PPT ya. Ya, buat sebagus mungkin ya, supaya bisa diinventaris ya, bisa dijadikan kenang-kenangan begitu. Oke. Nah, kemudian jangan lupa hari Jumat kita mau ulangan tentang apa? GGL induksi. Nanti Ibu akan bikinkan rekamannya untuk latihan soalnya ya, seperti yang lalu. Oke. Sekarang kita akan masuk di bab 5. Bab 5 itu tentang rangkaian arus bolak-balik, tentang rangkaian RLC ya. Nanti kamu bisa buka di buku cetak di bab 5, kemudian ada di buku soal-soal itu di SKL 5 ya, halaman berapa itu saya lupa, 60 berapa begitu ya, atau 80-an lah. Ada. Rangkuman rumusnya ada di bagian depan ya. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari nih. Nah, nggak mau ya ini ya. Pakai apa ini, Nel? Hah? Dari mana? Mana-mana? Nah, di sini memang enggak seleksi tapi Oh, oh. Nggak. oh ini ya. Oke. Ini di mana ya? Bisa. Dari sini. Dari sini bisa. Terus, oke. Share ulang dulu. Oke, ini. Ya. Oke. Terus bisa pakai spotlight tadi? Oke ya. Nah, ya. Sekarang ke sini kembali ya. Kembali ke kita punya channel di mana? Link Spark Open Teja. Kurang semangatnya ya. Jadi ini adalah yang akan kita pelajari, rangkaian arus bolak-balik yo. Sin. Ya. Kita akan mencari nilai efektif, kemudian arus antara arus dan tegangan. Nilai efektif itu adalah nilai yang terukur oleh alat ukur. Jadi besarnya nilai efektif itu sama dengan nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Atau nilai maksimum sama dengan nilai efektif kali akar 2. Jadi kalau V maksimum berarti V efektif dikalikan akar 2. Maka V efektif sama dengan apa? V maksimum dibagi akar 2. I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. Maka I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2 ya. Ini tentang nilai efektif ya. Kemudian nanti berikutnya lagi kita akan masuk di RLC. R itu lambang dari apa? Komponen apa? Elektronikanya R yang punya lambang. R itu apa? Hambatan. Satuan dari hambatan apa? Ohm ya, OHM ya. Oke. Kemudian L lambang dari apa? Induktansi diri. Satuan dari induktansi diri apa? Henry. Lalu C lambang dari apa? Salah. Komponen elektronika apa? Kapasitor. Betul sekali. Bukan kolom. Kolom itu satuannya itu muatan. Kolom sama-sama lambangnya C. Cuma komponen elektronika yang punya lambang C itu adalah kapasitor dengan satuan farad. Oke ya. Jadi R itu hambatan, satuannya OHM, kemudian L itu adalah induktansi diri dari solenoida, itu satuannya adalah Henry, dan C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad. Nah, reaktansi ya, reaktansi itu adalah hambatannya. Nilai hambatan daripada induktor itu namanya reaktansi induktor, itu diberi lambang XL. Kemudian nilai reaktansi daripada kapasitor itu diberi lambang XC. Nah, besarnya XL sama dengan berapa? Itu nanti sama dengan omega kali L. Kemudian XC itu 1/omega C. Nah, lalu impedansi. Impedansi itu adalah hambatan pengganti dari RLC yang tersusun secara seri. Ya, hambatan penggantinya itu impedansi. Bagaimana cara cari impedansi sebentar akan kita pelajari bersama-sama ya. Kemudian resonansi. Resonansi akan terjadi itu jika impedansinya itu besarnya sama dengan besarnya hambatan. Maka terjadi resonansi ya, syaratnya itu.
Nah, berikutnya masuk di daya disipasi. Daya disipasi itu sama dengan nilai efektif arus dipangkatkan 2, kita kalikan dengan besarnya hambatan. Itu daya disipasi, atau sama saja dengan daya efektif. Nah, penerapan daripada arus bolak-balik itu pada ada rangkaian osilator, kemudian ada rangkaian penala. Ada yang tahu penala itu apa? Penala. Penala. SMP ada itu? Nggak tahu. Ada loh di SMP loh. Ya, penala itu antena. Ya, rangkaian antena itu. Ya, kemudian pembangkit listrik. Dan pembangkit apa rangkaian listrik di rumah-rumah. Itu mereka menggunakan ini ya, RLC ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke berikutnya. Oke ya. Nah, ini. Nah, sekarang untuk rangkaian nilai sesaat, nilai maksimum dan nilai efektifnya. Jadi I efektif sampai dengan apa ini? IM dibagi akar 2 ya. 1/akar 2 itu nilainya 0,707. Akar 2 itu kan 1, sekian. Kalau nggak salah 1,303 itu. Kalau nggak salah sih. Ya, ya. Apanya? Nggak bisa baca. Oke, ku besarkan. Bisa dibaca? Ya, oke ya. I efektif sama dengan apa? IM dibagi akar 2 ya. Jadi itu kalau V efektif berarti VM dibagi dengan akar 2. Nah, sekarang ini bentuk daripada arus bolak-balik. Jadi kalau kita ambil arus bolak-balik ya, kemudian kita hubungkan dengan osiloskop, ada yang tahu osiloskop seperti apa? Tidak tahu. Kalian pernah pergi di rumah sakit kalau mau tengok orang yang sudah lagi gawat-gawat, yang terpasang beberapa alat untuk mengetahui bahwa dia masih hidup atau sudah mati gimana? Ada yang begini ya, gini ya. Kalau kalau nafasnya sudah habis berarti apa? Berarti sudah nanti tinggal di ya dipompa-pompa supaya bergerak lagi jantungnya gitu ya. Nah, itu detak jantungnya itu dirubah ya, dimasukkan ke dalam osiloskop, dirubah di osiloskop menjadi bentuk gelombang ya. Gelombangnya itu ada yang naik turun ini gelombang apa? Transversal atau longitudinal di getaran? Transversal. Oke. Kalau di matematika yang bentuknya seperti itu namanya gelombang grafik apa? Sin, oke ya, sin, grafik sin konstan bukan sin ya, ya, grafik sin ya. Jadi, nah makanya nanti persamaan daripada potensial itu dalam sin omega t. Kemudian persamaan dari arus juga nanti juga dalam sin omega t. Ya, omega itu adalah kecepatan sudut, nilainya 2πf. Berubah terhadap time waktu. Sama aja di gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu transversal punya, itu persamaan gelombangnya. Ada yang ingat kelas 11? Y sama dengan A sin omega T. A-nya adalah amplitudo, ya amplitudo artinya panjang gelombang apa yang tertingginya ya, panjang gelombangnya. Maksimum, amplitudo maksimum. Nah, ini grafiknya juga berbentuk grafik sinus. Makanya nanti untuk persamaannya adalah I sama dengan IM sin omega T, kemudian V-nya juga sama dengan VM sin omega T ya. Oke, jadi daya disipasi maksimum nih ya. Ini daya disipasinya itu sama dengan I efektif dipangkatkan 2 dikalikan hambatan. Atau IRI, tapi efektif punya ya. Ingat ya, P itu adalah IRI. Yo, ya maju bawah sini enggak apa-apa. Kursimu dibawa masukin. Ya, boleh, nggak apa-apa. Oke, nah ini ada contoh soal ya. Contoh soal ini ada arus DC 3 ampere melalui resistor membangkitkan daya disipasi sebesar W. Nah, berapa daya disipasinya jika digunakan arus bolak-balik dengan arus maksimum pada osiloskop itu sebesar 3 ampere. Jadi ini yang di rangkaian DC punya ya, di rangkaian DC P itu sama dengan I kuadrat kalikan R, 3/2 itu berarti 9, maka 9R ini sama dengan W. Lalu untuk disipasi itu kan kita menggunakan apa? Arus efektif kan? Arus efektif di sini adalah I-nya adalah I maksimum. I efektif tadi sama dengan apa? I maksimum dibagi dengan akar 2. Berarti 3 dibagi akar 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan berapa? 3/2? 9. Akar 2/2? 2. Berarti 9/2R. Jadi kalau dibandingkan dengan daya ini ya, maka akan sama dengan 1/2 dari kali 9R berarti 1/2W. Ini gampang sekali. Oke? Ya. Apa? Ya, itu untuk yang di situ sama dengan 9R. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan arus bolak-balik. Arus bolak-balik juga boleh, ya. Nah, namanya adalah multimeter. Ada yang punya alat di sini di rumah?
Ada ya, itu bisa untuk mengukur tegangan yang keluar dari sumber listriknya kita berapa gitu ya. Itu 220. Oke. Multimeter. Nah, ini adalah kuat arus dan tegangan AC ini dinyatakan dalam I tadi sama dengan apa? IM sin omega T. V sama dengan apa? VM sin omega T. Ya, ini diagram fasornya ini ya. Untuk yang I-nya ya dengan V-nya ya. Ini ada omega T-nya berarti sampai di sini berarti dia maksimum. Kenapa? Sin maksimum itu sudutnya berapa? 90 derajat. Jadi dari 0 set bergerak set sampai di sini. Ini maksimum berarti di sini. I-nya juga di sini maksimum ya. Oke. Nah, kalau antara arus dengan tegangan itu sefase, itu berarti tidak perlu menggunakan V. Tetapi kalau misalnya antara tegangannya ini lewat ini tegangannya lewat daripada ini. Ini omega T di sini. Ini adalah V. Berarti sudut yang di sini itu adalah omega T ditambah dengan V. Berarti nanti V-nya sama dengan VM sin dari omega T ditambah dengan V gitu. Ya, karena ada beda fasenya. Tapi kalau sefase ya tetap ini ya. Kalau sefase. Itu kalau berbeda fase ini ya. Beda fasenya V ya. Berarti jadi ini VM-nya ya. VM sama dengan sin omega T ditambah dengan V. Nah, ini adalah untuk rangkaian resistif murni. Artinya hanya resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ya, dihubungkan dengan sumber arus tegangan bolak-balik. Persamaan umum dari I-nya tetap I sama dengan IM sin omega T. Kemudian kita tahu bahwa V itu sama dengan IR atau VIR ya. IR ya. IR berarti kalau VM sama dengan R dikalikan IM, maka IM-nya sama dengan VM dibagi dengan R. IM itu adalah I maksimum. I maksimum sama dengan apa? V maksimum dibagi R. R itu apa? Hambatan. Nah, fasornya, jadi ini kalau kita hubungkan dengan osiloskop, ini akan membentuk fasor yang sejajar dengan sumbu X, berimpit dengan sumbu X untuk voltasenya, kemudian ampernya juga sama. I-nya dengan V-nya berimpit di sini. Sama-sama sejajar dengan sumbu X, ya, ke sumbu X positif, berimpit dengan sumbu X positif. Nah, di sini kita tentang daya disipasi tadi ya. Daya disipasi itu adalah P efektif itu sama dengan I efektif pangkat 2 dikalikan dengan R. Nah, ini untuk yang resistor, ini titik awalnya grafik untuk I dan V-nya itu sama. Ya. Artinya dia sefase ya. Satu fase ini ya, satu fase. Bentuknya dalam sin. Jadi I sama dengan IM dikalikan sin omega T, V sama dengan VM sin omega T. Perhatikan ini ya. Dan perhatikan yang ini. Nah ini ya, perhatikan yang ini. Ingat ya, untuk R resistif murni, V dan I-nya ke arah mana? Sumbu X positif. Ini sudah ada X-nya, jangan kanan kiri lagi ya. Sumbu X positif ya, ingat ya. Kemudian untuk berikutnya ini, titik awalnya apa? Bersamaan ya. Titik awalnya bersamaan berarti dia adalah sefase. Ya, oke. Nah, ini untuk rangkaian induktor. Di rangkaian induktor murni, jadi ini ada solenoida atau kumparan yang dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. I-nya tetap sama, IM sama sin omega T, tetapi di V-nya itu mendahului I 90 derajat. Jadi pada saat I-nya di titik 0, V-nya itu sudah di angka maksimumnya gitu loh. Ya, di angka maksimumnya. Maka di sini V-nya akan sama dengan VM sin omega T ditambah dengan 90. Kenapa? Karena beda fasenya adalah 90 derajat. Jadi VL ini untuk L ya, induktor, itu VL arahnya ke sumbu apa ini? Y apa? Positif negatif? Positif. I-nya kemana? X positif. Tadi yang R, I-nya kemana? X positif. V-nya kemana? X positif. Untuk L, V-nya ke Y positif. Ingat ya. Ya. Nah, VM itu sama dengan omega L dikalikan IM. Atau IM sama dengan VM dibagi dengan omega L. Nah, omega L ini berarti adalah reaktansi daripada induktor. XL. Jadi XL-nya itu sama dengan omega dikalikan L. Hambatan daripada induktor. Ya, hambatan dari induktornya. Oke? Next. Nah, jadi ini ya. Ini untuk R ya, hambatan VM per IM. Nah, untuk XL-nya ini. VM sama dengan omega L kalikan IM, berarti yang ini adalah XL-nya. Jadi XL sama dengan omega L, omega itu sama dengan 2PF, jadi XL sama dengan 2PFL. F itu adalah frekuensi, ya. L-nya itu adalah induktansi diri. Satuannya apa? Henry, jangan lupa ya. Oke.
Nah, ini sekarang adalah untuk yang kapasitor punya. Kapasitor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. I-nya tetap di sumbu X positif. Tetapi V-nya itu menuju ke sumbu apa? Y negatif. Ini dari sumbu X positif ke Y negatif. Ini berarti sudutnya nilainya minus atau plus? Minus. Makanya kita pakai beda fasenya di sini adalah 90, min 90 derajat. Berarti apa? Pada saat I-nya sudah di titik 0, V-nya masih ada di bawah. Lambat. Gitu ya, lambat 90 derajat. Jadi V-nya sama dengan Vm sin dari omega T dikurangi dengan 90 derajat. Ingat ya, tadi yang R, V-nya kemana? R, resistor murni. X positif, I-nya X positif. Lalu L, Y positif, V-nya, I-nya. Ya, untuk C, V-nya Y negatif, kemudian I-nya. Ya, I-nya semuanya sama. Untuk R, L, C itu sama ya. Oke. Nah, ini Vm ya tetap sama dengan apa? Ya. Im dibagi dengan omega C. Berarti 1/omega C ini sama saja dengan XC. Ya, XC ini ya. Ini Vm. Nah, ini XC itu sama dengan 1/omega C atau sama dengan 1/2 PF dikalikan dengan C. Jadi ini ya. XR sama dengan R, XL sama dengan omega L, kemudian XC sama dengan 1/omega C. Nah, ini nanti kita akan masuk ke rangkaian seri RLC sebentar ya. Ibu akan ke yang lain dulu. Apa? Nah, nanti itu. Nah, kenapa? Nah, ini rangkaian osilator. Ini penerapan daripada rangkaian listrik arus bolak-balik pada osilator. Rangkaiannya seperti ini. Nanti prinsip kerjanya bagaimana? Silahkan kamu cari sendiri materinya di YouTube ya. Cari loh. Karena enggak, di YouTube-nya memang enggak jelaskan. Cari aja. Ini kan teori saja. Kalau udah cari dari buku catatan, buku cetak atau apa, terserah. Ini prinsip rangkaian penala. Rangkaian penala itu adalah antena ya ini. Ada induktor dengan kapasitor yang bisa dirubah-rubah nilainya. Kalau ada tanda panah begitu, dia bisa dirubah-rubah ya. Bisa dirubah-rubah nilainya. Oke, nah ini sistem pembangkit listrik ya, penerapannya. Nah, sistem pembangkit listrik prinsip kerjanya ya nanti kamu pelajari sendiri. Kita nggak belajar ke sana. Nah, ini untuk yang rangkaian listrik di rumah-rumah. Ya, itu pemanfaatannya. Seperti itu. Nah, ini untuk rangkaian listrik rumah-rumah ya. Oke. Jadi sudah habis. Sampai di situ. Sekarang Ibu akan ganti share-nya menggunakan whiteboard. Supaya menjelaskan rangkaian RLC-nya ke intinya itu lebih gampang. Oke. Ya, sekarang konsentrasi. Coba buka buku latihan soal-soal. Bagian yang ada RLC. Ya, yang sudah difotokopi itu atau dari buku cetak juga boleh. Kalian mau ambil soal dari mana terserah. Mau ambil dari buku cetak boleh, dari situ juga boleh ya. Untuk rangkaian RLC. Tadi XL sama dengan apa? Loh, halo. XL sama dengan omega dikalikan L. XC sama dengan apa? 1/omega C. Oke. Nah, kapan terjadi resonansi? Impedansinya sama dengan apa? Impedansinya sama dengan R ya. Pada saat impedansinya sama dengan R. Sebentar Ibu jelaskan ya. Wait. Mana nih? Enggak lah. Mana banyak rumus. Dikit kok. Makanya rajin kerja soal ya. Rajinlah kerja soal. Oke, sekarang perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Kenapa? Iya, pelan saja. Tenang saja. Kita belum ke contoh RLC-nya. Sekarang tadi, untuk R, V-nya kemana tadi? X positif ya. Ini adalah VR. VR. Kemudian VL kemana? Ke Y positif. Ini adalah VL. VL.
Kemudian yang berikutnya untuk VC, arahnya ke Y negatif. Oke. Ya, diluruskan. Oh, ini enaknya kalau pakai ini jadi miring bisa diluruskan. Ini adalah VC ya. Tapi I-nya kan semuanya sama. Ini rangkaian R, L, C ya, kapasitor. Dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, sekarang kalau pada rangkaian hambatan, di sini ada R1, ada R2, ada R3, kemudian ini kita hubungkan dengan sumber arus, ya. Di sini adalah V, ini adalah R1, ini adalah R2, di sini adalah R3 seri ini. Maka V akan sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, ini sumber arusnya bolak-balik dihubungkan dengan ada R, kemudian di sini ada L, lalu ada C. Nah, apakah berlaku V ini sama dengan VR ditambah dengan VL ditambah dengan VC? Ya, berlaku. Nah, sekarang ini VL-nya arahnya kemana? Atas. VC-nya arahnya kemana? Ke bawah. VR-nya kemana? Nah, kalau yang di sini, ini V-nya semuanya arahnya ke kanan semua ini. Baik V1, V2, V3. Makanya bisa kita jumlahkan. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sekarang posisinya tidak seperti itu. Ini ada ke atas, ini ada ke bawah. Berarti untuk cari resultannya gimana? Harus apa? Dicari apa lagi? Ada resultan sembunyi enggak? Ada. Sama dengan apa? Atas kurang bawah toh, PL kurang. Nah, ini misalnya saja. Anggaplah bahwa VL-nya ini lebih besar daripada VC gitu ya. Kalau VL lebih besar dari VC, maka sifat dari rangkaiannya itu adalah induktif. Induktif ya. Nah, sebaliknya kalau VL lebih kecil daripada VC, ini berarti VC lebih besar daripada VL, maka sifat rangkaiannya apa? Loh, C apa C? Kapasitif ya, kapasitor. Jadi berarti sifat daripada rangkaiannya adalah sifatnya adalah kapasitif ya. Nah, sekarang kita akan cari nih resultannya nih. Resultan antara VL dengan VC sama dengan apa? Ini. Berarti apa? Satu ke atas, satu ke bawah. Diapain? Dikurang. Oke, berarti dia adalah VL dikurangi dengan VC. Nah, sekarang kalau cari resultannya. Berarti kan ini. Iya atau iya? Iya. Ini adalah V-nya nih. Berarti V-nya sama dengan apa? VR kuadrat, oke? Hah? Tambah. Tambah apa? VL dikurangi VC, ini dipangkatkan 2. Di sini berarti V kuadrat. Maka kalau V berarti ya akar VR kuadrat ditambah apa? VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Nah, jadi ini berlaku enggak? Tidak. Ya. Jadi V tidak sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Tidak sama dengan ya. Oke, sekarang bagaimana dengan apa namanya? Hambatan totalnya ya atau hambatan penggantinya. VR tadi sama dengan I M dikalikan R kan. Jadi kalau VL berarti sama dengan I M dikalikan XL. Kemudian VC sama dengan apa? I M dikalikan dengan XC. Oke. Nah, sekarang dari sini nih. Jangan didorong-dorong ini. Sin. Iya. Oke ya. Nah, dari sini nih ya, berarti ini nih. Untuk yang ini ya. Berarti V-nya yang V kuadrat sama dengan di sini adalah VR kuadrat ditambah dengan apa? VL dikurangi dengan VC, ini kita pangkatkan 2. V itu berarti sama dengan apa? I kali R kan? I kali Z, sorry bukan I kali R. Hambatan pengganti itu adalah Z. Berarti ini dipangkatkan 2. Berarti di sini adalah I kali R dipangkatkan 2. Ditambah dengan I kali XL. Dikurangi dengan I kali XC. Dipangkatkan 2. Sama-sama ada I-nya. I-nya boleh dikeluarin enggak? Boleh. Berarti ini Z pangkat 2 sama dengan apa? R pangkat 2 ditambah dengan XL dikurangi dengan XC. Ini kita pangkatkan 2. Nah, XL dikurangi XC kamu boleh sikat tadi X tidak apa-apa. Maka Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2. Maka Z sama dengan apa? Akar dari
R kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya. Jadi ini impedansinya. Tidak lagi sama dengan, jadi impedansinya Z-nya, oh seri. Berarti sama dengan apa? R ditambah XL ditambah dengan XC. Ini tidak. Ya, salah ya, ingat ya. Jangan lupa itu. Oke, jelas atau jelas? Jelas. Oke, ya. Jadi ingat, V tadi sama dengan apa? Akar dari V R pangkat 2 ditambah VL dikurangi VC dipangkatkan 2. Lalu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. X-nya sama dengan XL dikurangi dengan XC. Mungkin enggak XL dikurangi XC ini sama dengan 0? Mungkin saja. Boleh enggak? Bolehlah, siapa yang larang gitu ya. Berarti ini XL dikurangi dengan XC sama dengan 0. Nah, berarti XL sama dengan apa? XC. Nah, pada saat ini itu terjadi yang namanya resonansi. Terjadi resonansi. Jadi di sini XL sama dengan XC. XL rumusnya apa? Omega kali L. XC tadi 1 per. Oke, omeganya boleh digabung. Jadi apa? Omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Kalau cari omega, akar 1 per LC. Oke. Omega sama dengan apa tadi? 2pi F. Ingat, ini resonansi. Resonansi. Sama dengan akar 1 per LC. Kalau begitu, frekuensi resonansi sama dengan 1 per 2pi kali akar 1 per LC. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Sekarang, di sini adalah hambatan. Dan ini adalah induktor. Lalu ada kapasitor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Soal nomor 1 coba. Ini dikasih titik A, ini titik B, ini titik C, lalu ini titik D. Tapi ini ingat ini juga C ya. Sebenarnya Ibu udah suka pakai C di sini ya. Oke, enggak apa-apa. R-nya di situ berapa? 8 ohm ya. L-nya berapa? 32 milihenry. Ini sama dengan 800 mikrofarad. Kemudian sumber arusnya berapa? 120 volt per 125 radian per sekon. Nah, sekarang. Karena perhatikan ke sini. Ibu tidak akan mengikuti pertanyaan di situ ya. Yang bisa ditanyakan di sini apa saja. Apa artinya 120 volt per 125 radian per sekon? Ini artinya adalah V maksimum sama dengan 120 volt. Kalau cari V efektif berarti dibagi akar 2. Oke, 125 yang punya radian per sekon satuannya itu siapa? Omega, kecepatan sudut ya, berarti 125 radian per sekon. Untuk cari VAB atau VBC atau VCD itu kan perlu I. Untuk dapat I kalian kan perlu tahu Z. Untuk tahu Z berarti kalian perlu cari XL dan XC kan? Ya, jadi tanpa disuruh pun kita harus cari gitu. Oke, XL sama dengan apa rumusnya? Omega dikalikan L. Omeganya berapa? 125 di sini dalam radian per sekon. L-nya berapa? 32 mili. Mili itu 10 pangkat berapa? Minus 3 Henry. Oke, sekarang perhatikan dulu, jangan mencatat dulu. Tidak ada gunanya kamu mencatat. Nanti kan kamu bisa putar ulang lagi baru catat. Perhatikan caranya menghitung supaya cepat. 32 berapa kali berapa? 8 kali 4. Oke. Sekarang 125 kali 8 berapa? 1000 kali 4 sama dengan berapa? 4000. 4000 kali 10 pangkat minus 3. Radian per sekon Henry ini sudah jadi ohm ya. Nah, sekarang berapa? 4. Oke. Sekarang berikutnya. Cari XC. Rumusnya apa? 1 per omega C. Ya. Oke. Berarti sama dengan 1 per berapa? Nixon omeganya berapa? Nixon. Berapa omeganya? Tidak bisa baca cinta. Nggak tahu. Astaga Tuhan Yesus ampuni saya. Omega ini berapa ini? Angka berapa ini? Nggak tahu baca juga ini angka berapa? Ya, makanya perhatikan ke depan, jangan terus menulis.
125 di sini adalah radian per sekon. C-nya berapa, Nixon? 800. 800. Mikrogerson 10 pangkat min berapa? Gerson. Apa tunggu lagi? Udah ada tunggu. Mikro 10 pangkat berapa? Mikro. 10 pangkat min 6. Oh, Iin yang pintar. 10 pangkat min 6. Oke, nah sekarang 10 pangkat min 6 naik jadi apa? 10 pangkat 6 dibagi dengan 125 kali 8. 1000 kali 100. 100 ribu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 5. 1 per radian per sekon farad itu sama saja dengan OHM. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5 berapa? 10. Oke. Ingat, kita udah dapat XL sama dengan berapa? 4 OHM. Kemudian XC berapa? 10 OHM. Berikutnya kita harus cari apa? Cari X. Oke ya. Jangan marah-marah. Ya. Oke, cari X. Bagaimana cari X tadi? XL dikurangi dengan XC. XL-nya berapa? 4 OHM. XC-nya berapa? 10. 4 dikurangi 10? Ngawur. Minus 6. Kalau X-nya minus berarti kapasitif atau induktif? Kapasitif. Oke. Yang selanjutnya kita perlu cari impedansi Z-nya. Sama dengan akar dari R kuadrat ditambah X kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ini satuannya dalam ohm di 86. Triple-nya berapa? 10. Tapi nanti kalau kamu kerja jangan langsung 10 loh ya. Ditulis jalan ceritanya. 10 ohm ya. Oke. Z-nya sama dengan 10. Berarti kita bisa cari IM. IM sama dengan apa? PM dibagi dengan Z. Oke. PM-nya berapa? 120 volt. Z-nya berapa? 10 ohm. 120 bagi 10, 12 ampere. Oke, udah dapat semua tuh. Ya, dapat I-nya, udah dapat. Nah, sekarang kalau kita mau cari VAB. AB di dalam AB, di antara AB ada apa? R, berarti sama dengan apa? VR. VR sama dengan apa? I dikalikan R. IM ya. Oke, berarti sama dengan 12 ampere dikalikan R-nya berapa? 8 ohm. 12 kali 8? 96 volt. Oke, kalau kita cari VBC. VL. Oke, berarti sama dengan IM dikalikan XL. IM berapa? 12 volt. XL berapa? 4 ohm. 12 kali 4? 48 volt. Oke, kalau VCD. Berarti sama dengan VC. Sama dengan IM dikalikan XC. Sama dengan 12 volt kali berapa? 10 ohm sama dengan 120 volt. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, misalnya yang kita cari adalah VAC. Ayo, VAC. VAC. Yo, kamu harus ingat fasornya. VR kemana? Kanan, posisi positif. VL kemana? Atas, ke Y positif. Berarti ditambah. Tambah. Salah. Apa ini? Tegak lurus. Pitagoras. Berarti VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Sama dengan akar dari VL-nya berapa? R. AB. 9. 6 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2. Ini dalam volt. Gimana coba caranya? Diapain? Kalikan 96 kali 96 gitu. Ya. Kuno itu. 96 sama dengan 48 kali berapa? 48 kali 2. Jadi 48-nya boleh dikeluarin enggak? Boleh lah. 48 berarti kali 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat berapa? 5. Berarti sama dengan 48 akar 5. Nah, ini cara smart. Link smart open TJ. Itu ya. Jangan dikali dulu, nanti ditambah lagi baru disederhanakan. Aduh, cepet deh, ya. Ya. Sekarang kalau kita cari VBD coba. VBD sama dengan apa?
Hmm? VL kemana? Ke atas kan? Iya. VC kemana? Bawah. Iya. Berarti, ya, good. Siapa itu punya suara? Iya, tepuk tangan dulu. PL kurang VC. Tepuk tangan yang serius itu ya. VL-nya berapa? 48 volt. VC-nya berapa? 120 volt. Berarti sama dengan berapa? Minus 72 volt. Oke. Sekarang kalau kita mau cari daya disipasinya. P efektifnya atau P disipasi. Disipasi. Itu sama dengan apa tadi? I efektif pangkat 2 dikalikan R. I-nya berapa tadi? 12 ampere kan? Pangkat 2 dikalikan dengan salah. Ini kan I maksimum, ya. I maksimum. I efektif sama dengan apa? I maksimum dibagi akar 2. Oke, berarti sama dengan 12 per akar 2 ampere pangkat 2. R-nya tadi 8 ohm kan? Oke. Akar 2 pangkat 2 2. 12 dibagi 2 6. 6 kali 12 72. 72 kali 8 16 1 56 57. Oke. Satuan berarti dalam watt. Oke, it's so easy. Nicholas, iya, kenapa kamu tidur seperti itu? Nanti saya telepon Fieri. Iya. Oke, telepon maminya nanti. Dia tidak serius belajar. Iya. Oke, sekarang mau soal nomor berapa lagi? Lihat pokok di situ. Atau mau dari buku cetak boleh? Petan, kalau tidak berarti kalian yang kerja sendiri. Nomor 2. Nomor 2 apa soalnya? Rangkaian RLC semua? Oke. Apa-apa diketahui? Oke, R-nya berapa? 8. Oh, 8 lagi. L-nya berapa? Oh, sama. Milih Henry. C-nya sama juga. 800 apa? Mikrofarad. Terus yang ditanyain apa? Sekarang M-nya ada di mana? Ini di sini titik apa? M. Terus N. O. P. Yang ditanyaan? Berapa jenisnya antara VM dan M? VMN. Ya udah, sama dengan VR. Udah dapat tadi kan? Ini berapa? Beda yang di sininya. Potensialnya berapa? Hmm? Oh, sama dengan yang di atas. Berarti pakai 120 volt per 125 radian per sekon. Berarti sama, ini sama aja cari VR. Udah tadi, ya, udah terjawab. Jadi nggak perlu. Oke? Ya. Ada lagi nomor berapa? Gak ada? Kerja sendiri? Ayo cepetan, waktu cepat berlalu. Hah? 3. Nomor 3 gambarnya apa? RLC juga? Oh, hanya R dengan L. Gini, oke. Bolak-balik. Pasti mi. Di sini ada R, di sini ada L. Lalu yang diketahui apa? Hmm? AC. A-nya di mana? Di sini. Ini A, ini B, ini C. Oke. Lah terus gimana? Ada lingkaran A. Ada voltmeter. Oh, voltmeternya ngukur di mana? Di R. Oh, ya berarti VR. VR-nya berapa? Berapa? Berapa volt? 80 volt. Terus I-nya, IR berapa? 2 ampere. Oke. Terus yang dicari apa? Sumber tegangannya V berapa? 100 volt. Oke. Yang ditanya reaktansi induktif berarti X L. Oke. It's so easy. Yo, dari sini kamu bisa cari R enggak? R sama dengan apa? PR dibagi dengan IR. VR-nya berapa? 80 volt dibagi dengan 2 ampere. Sama dengan 40 apa? Nixon, volt dibagi ampere sama dengan apa? Lihat ke depan, kamu udah duduk di depan sendiri, enggak boleh lihat ke papan tulis. Sakit hati ya sama ibu ya? Jangan sakit hati. Iya. Sama dengan apa? 40 apa?
OHM. Oke. Nah, sekarang karena ini ada R dan ada L ya, ada R dan ada L. Ini ada V juga di sini. Antara R dengan L, VL kan ke sini. Ya kan? VL kemana? Atas ya? Oh, ke atas. Oke. Salah nih. Ya. VR ke sini. Ya. VL ke atas. Berarti V sama dengan apa? Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Maka VL sama dengan akar V dikurang kuadrat dikurangi VR kuadrat kan? Iya atau iya? Iya. Berarti VL sama dengan akar dari V-nya berapa? 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Di sini dalam volt. 100 dengan 80, Pitagorasnya 60. Berarti 60 volt. Dapat VL. Ada I-nya. XL-nya bisa cari nggak? Bisa. VL dibagi dengan I. VL-nya berapa? 60 volt. I-nya berapa? 2 ampere. Berarti 30. It's so easy. Ya, ya, seperti itu, Ji. Ada lagi? Oh, nomor berapa lagi? Atau kerja sendiri? Dah. Ya. Oke, silakan lanjutkan kalau begitu. Loh, ya dilanjutin kerja sendiri. Masa dikerjain semua? Ya. Ya, silakan dilanjutkan kerja.